Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang mad lazim kilmi mukhaffaf, bagaimana cara cepat memahaminya. Dan untuk contoh kita ambil dari Mushaf Indonesia saja. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib, kilmi adalah kalimah, mukhaffaf adalah ringan. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang karena melihat keadaan kalimahnya. Kalimah ini bisa dikategorikan dalam ringan. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, untuk mad lazim kilmi mukhaffaf adalah apabila tanda mad bertemu huruf yang sukun atau mati. Simbolnya seperti ini. Ada tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Panjangnya adalah 6 harakat. Untuk lebih mudah paham lagi, kita lihat contohnya. Ini dalam surah Yunus ayat 51 ini. Jadi ini tanda madnya bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Ini kita panjangkan 6 harakat, baru kita masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana. Ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Al-ana. Contoh yang kedua ini dalam surah Yunus ayat 91 ini. Masih kalimah yang sama dengan tadi. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf mati. Al-ana wa qad asait. Al-ana. Jadi poin untuk mad lazim kilmi mukhaffaf ini adalah tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Oke. Dan untuk mad lazim kilmi mukhaffaf ini hanya 2 ini contohnya di dalam Al-Quran. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang mad lazim kilmi mutsaqqal, cara cepat memahaminya, cara mudah memahaminya. Dan contohnya ini kita ambil khusus di Mushaf Indonesia saja. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad lazim kilmi mutsaqqal ini. Yang mana mad itu artinya panjang, lazim itu adalah wajib, kilmi adalah kalimah, mutsaqqal adalah berat. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang karena kalau kita melihat kalimahnya itu sebenarnya dalam keadaan berat. Apa yang maksud yang berat di sini? Yaitunya tanda mad bertemu huruf yang bertasydid. Simbolnya seperti ini. Tanda mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi tasydid ini masuk dalam kategori berat. Jadi ketika tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid, itu mad lazim kilmi mutsaqqal. Panjangnya adalah 6 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh. Yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 208 ini. Jadi di sini ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Tanda mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya kita panjangkan ka ini 6 harakat,
baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Fis-silmi kaffatan wala Fis-silmi kaffatan wala. Ka kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 20 ini. Di sini ada ha, tanda mat. Tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini kita panjangkan ha ini 6 harkat. Kita baca fa in hajjuka faqul fa in hajjuka faqul. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 12 ini. Ini tanda matnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Audainin ghaira mudar. Kita panjangkan 6 harkat. Ro ini pendek maka kita matikan, jadi dapat syaddahnya saja. Ghaira mudar. Jadi poin untuk mad lazim kilmi mutsaqqal ini adalah ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Jadi baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad lazim harfi mukhaffaf, cara cepat dan mudah memahaminya. Dan contohnya ini kita fokus mengambilnya dalam mushaf Indonesia. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad lazim harfi mukhaffaf. Mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib, harfi adalah huruf, dan mukhaffaf adalah ringan. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang, hurufnya ini kita lihat dalam keadaan ringan. Dan kita lihat untuk ciri dari mad lazim harfi mukhaffaf ini, yaitunya ada huruf fawatihus suwar. Jadi maksud huruf fawatihus suwar adalah terletak di awal surah. Fawatihus suwar terletak di awal surah seperti Yasin, Alif Lam Mim, itu disebut dengan fawatihus suwar. Dan setelah itu terdiri dari huruf yang 8, kam asal naqas, yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf. Nanti kita akan lihatkan 3 hurufnya ini. Dan di tengahnya ada huruf mat. Dan di tengahnya ada huruf mat. Kita lihat di sini kam asal naqas, kam ada tengahnya alif, mim ada tengahnya ya, ain tengahnya ya, sin tengahnya ya, lam tengahnya alif, nun tengahnya waw, qaf tengahnya alif, shad tengahnya alif. Jadi yang ke-8 ini di tengah-tengahnya ada huruf mat. Dan ini yang pasti adalah tidak ada proses idgham. Dalam mad lazim harfi mukhaffaf ini tidak ada proses idgham terjadi, tidak ada proses memasukkan. Dan untuk lebih mudah fahamnya lagi, kita lihat contoh ini. Kita ambil 3 saja contohnya. Dalam surah Qaf ayat 1, bacanya ini Qaf. Qaf ini bagian dari huruf 8. Qaf. Jadi Qaf ini kita panjangkan 6 harkat. Ini ada tanda matnya. Kita baca Qaf. Ada bunyi fa-nya, Qaf. Jadi bukan kita baca Qa. Ada yang baca Qa, itu masih salah. Tapi yang betul adalah Qaf. Kita baca ejaannya. Ejaan menurut huruf hijaiyah. Dan yang di sini Yasin ayat 1, karena ini sudah biasa, maka kita jarang yang salah. Kalau ada yang baca Yasa, itu salah. Karena huruf fawatihus suwar harus dibaca satu-satu mengikut ejaan huruf hijaiyah. Ya ini bacanya adalah Yasin. Jadi bukan Yasa. Tapi saat ini kita kembalikan kepada ejaannya sin.
Yasin. Sin ini kita baca 6 harkat. Nah, karena sin ini termasuk huruf 8 nih sin. Sedangkan ya tidak termasuk. Nah, jadi ya ini hanya 2 harkat. Yasin. Yasin. Dan di sini tidak ada proses idgham. Dalam Yasin tidak ada proses idgham. Dalam Qaf apalagi? Nah, tidak ada proses idgham. Dan contoh yang ketiga ini dalam surah Maryam ayat 1. Nah, ini ada 5 huruf kahaya aso. Bukan bacanya kahaya aso, tapi kita baca ejaannya satu-satu. Ini kaf, ha, ya. Kalau ini ain, ain. Kalau ini sod. Nah, jadi untuk ka aso termasuk huruf 8. Ini ka, ini a, ini so. Jadi untuk ka aso kita panjangkan 6 harkat, sedangkan ha dengan ya itu kita panjangkan 2 harkat saja. Oke, 2 harkat saja. Dan di sini tidak ada proses idgham. Di sini ada nun mati bertemu so. Nah, ini hukumnya ikhfa hakiki, bukan idgham. Nah, sod di sini pun ada dam mati qalqalah. Nah, tidak ada di sini terjadi hukum idgham. Dikarenakan dalam kaf haya aso ini tidak ada proses idgham, tidak ada terjadi idgham, maka ini hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Kaf ha ya ain sod. Nah, kaf ain sod kita panjangkan 6 harkat. Ain ini kita panjangkan 6 harkat. Setelah itu dengung nun mati bertemu so, ikhfa hakiki, kita dengungkan 2 harkat. Dan da ini qalqalah. Ain. Nah, ketika saya tunjuk nun, bermakna itu dengung. Ain sod. Kita ulang. Kaf ha ya ain sod. Kesimpulannya, pastikan ada yang 4 ini. Pertama tadi terletak di awal surah. Yang kedua ada terdiri dari huruf yang 8 ini, kam asal nakos, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sod. Nah, pastikan terdiri dari huruf 8. Dan di tengah-tengah huruf 8 tadi ada huruf mad. Apakah alif atau waw atau ya? Dan di situ ini yang wajib. Nah, tidak ada proses idgham. Kalau keempat syarat ini ada, maka itu hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad lazim harfi mutsaqqal. Cara cepat dan mudah memahaminya. Dan seperti biasa, contoh kita ambil khusus di mushaf Indonesia saja. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad lazim harfi mutsaqqal ini. Mad itu adalah panjang, lazim adalah wajib, harfi adalah huruf, mutsaqqal adalah berat. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang, yang kita lihat huruf itu dalam keadaan berat. Apa yang membuatnya berat? Kita lihat ini, yaitunya huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya ada huruf mad. Apa maksudnya? Huruf fawatihus suwar itu maksudnya adalah terletak di awal surah. Terletak di awal surah seperti alif lam mim, yasin, nun, qaf, toha. Nah, itu yang terletak di awal surah seperti itu disebut dengan fawatihus suwar. Dan setelahnya terdiri dari huruf 8, kam asal nakos. Dan huruf yang 8 ini hanya terdiri dari 3 huruf. Kita lihat ini, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sod. Nah, kita lihat ejaannya ini semua terdiri dari 3 huruf. Dan di tengah-tengah huruf yang 8 itu ada huruf mad. Kita lihat semuanya kam, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sod.
itu di tengah-tengahnya ada huruf mat, apakah alif, waw atau ya. Dan yang paling penting lagi untuk mad lazim harfi mutsaqqal adalah di situ ada terjadi proses idgham. Apakah nanti idgham bi gunnah atau idgham yang lain. Oke, jadi untuk lebih mudah fahamnya lagi kita lihat contoh. Di sini alif lam mim. Alif lam mim terletak dalam beberapa surah dan kalau kita pecah seperti ini. Alif lam mim. Dan lam dan mim ini, lam termasuk huruf 8, ni lam, mim pun termasuk huruf 8. Maka lam mim ini dibaca 6 harakat. Dan di sini terjadi proses idgham. Di sini kita lihat ada mim mati. Mim mati bertemu mim, itu hukumnya adalah idgham mislain atau idgham mutamasilan, ada yang bilang idgham mimi, ada yang bilang idgham syafawi. Jadi di sini ada terjadi proses idgham. Ini mad lazim harfi mutsaqqal. Kita baca alif lam mim. Kita lihat kursornya di sini pada mim. Alif lam mim. Ada terjadi proses idgham. Untuk yang kedua alif lam mim shad, ejaannya seperti ini. Ini dan ini. Jadi lam mim shad ini termasuk huruf 8. Lam mim shad termasuk huruf 8. Jadi ini kita panjangkan 6 harakat. Dan di sini terjadi proses idgham. Mim mati bertemu mim adalah idgham mislain. Ini adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kita baca alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Seterusnya ini ejaannya seperti ini. Jadi lam dengan mim. Lam mim ini termasuk huruf 8, lam mim. Jadi ini kita panjangkan 6 harakat. Ro ini kita panjangkan 2 harakat. Sedangkan alif, alif ini 1 harakat saja. Walaupun di sini ada ya, tapi sudah ditentukan alif itu adalah 1 harakat. Kenapa dibaca 1 harakat? Nanti kita akan jelaskan pada akhir video. Jadi di sini ada lam mim dibaca 6 harakat dan di sini terjadi proses idgham. Mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim. Jadi mim mati bertemu mim itu adalah idgham mislain. Kita baca alif lam mim ra. Kita dengungkan 2 harakat di sini. Seterusnya ini dalam surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas, ejaannya seperti ini. Sin dengan mim. Sin dengan mim dibaca 6 harakat. Sedangkan to 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Kita jelaskan nanti di akhir video. Jadi sin mim dibaca 6 harakat dan di sini terjadi proses idgham. Ada nun, ada mim. Ada nun bertemu mim itu idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Maka di sini kita dengungkan. Ketika terjadi proses idgham maka ini adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kita baca Tasim mim. Tasim mim. Jadi di sini ada proses idgham, ada nun mati bertemu mim. Yang ketiga ini pun ada mim mati bertemu mim. Nah, ini yang dibilang tadi tentang huruf fawatihus suwar itu dibagi kepada 3 keadaan. Yang pertama ada yang dibaca pendek, yang kedua ada yang dibaca 2 harakat, dan yang ketiga ada yang dibaca 6 harakat. Yang mana dibaca pendek adalah alif. Nah, alif itu dibaca pendek. Dan yang kedua ada yang dibaca 2 harakat, yaitunya khusus kepada huruf yang 5 ini. Ha, ya, to, ha, ro. Ha, ya, to, ha, ro. Jadi yang kelima ini kalau kita temukan dalam fawatihus suwar itu dibaca 2 harakat.
Seperti pada Yasin tadi, Yasin ini ha mim hanya dibaca 2 harakat, Toha to dibaca 2 harakat, Roni pada alif lam ro, ro-nya 2 harakat. Jadi untuk hayyin tohirin ini masuk dalam pembahasan mad tabi'i harfi. Ini pembahasan yang lain. Sedangkan untuk yang dibaca 6 harakat, yaitunya yang huruf 8 tadi, kam asal nakos. Yang huruf 8 ini itu dibaca 6 harakat. Dan untuk mudah menghafal huruf fawatihus suwar ini, alif, hayyin tohirin, kam asal nakos, itu dikumpulkan dalam kalimah seperti ini. Silhu suhairan man qata'ka. Silhu suhairan man qata'ka. Ringkasan atau singkatan dari semua huruf fawatihus suwar ini. Jadi itulah pembahasan tentang mad lazim harfi mutsaqqal, yang mana tadi adalah terletak di awal surah dan terdiri dari huruf yang 8 ini, kam asal nakos, dan di tengah-tengah huruf yang 8 ini ada alif waw ya. Jadi itu saja pembahasan tentang mad lazim harfi mutsaqqal ini. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.